Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meramal bentuk-bentuk ramalan yang dibatalkan dan dianggap sesat dalam agama Islam. Seperti misalkan al-kahanah. Yang pertama, ramalan, bentuk-bentuk ramalan yang dianggap sesat dalam agama Islam. Al-kahanah. Di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Seorang yang melakukan praktek kahanah, dialah yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini disebut dengan kahanah dan dianggap sesat dan diburukkan dalam agama Islam. Mengaku mengetahui apa yang akan terjadi besok, meskipun nanti ada yang menyanggah benar terjadi. Seperti misalkan ada seorang yang dianggap punya indera keenam atau sebagai seorang indigo. Ini sebenarnya orang penyakitan kok dianggap istimewa. Aneh orang ini. Orang penyakitan dianggap istimewa. Menganggap bahwasanya akan terjadi gunung meletus, akan hilang pesawat, akan begini, dan terjadi. Nanti kita akan bahas di poin yang kelima. Bagaimana jawabannya secara dalil-dalil syar'i. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dibatalkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, kahanah, meramal untuk perkara yang akan datang. Ustadz, saya mau menikah, tanggal lahir saya sekian, bulan sekian, tahun sekian. Calon istri saya tanggal lahirnya sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kami akan menikah pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kira-kira baikkah pernikahan kami ke depannya? Maka jawabannya si ustadz ini kahin. Ingat, ente bukan ustadz, ente kahin, tukang ramal. Meskipun jenggotan, pakai surban setengah perahu, tasbih 5 meter, jubah, menyapu lantai, bukan urusan. Ente tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, tukang ramal. Dan itu pasti tidak ada keraguan di dalamnya, karena itulah keyakinan siapa? Seorang muslim. Itu keyakinan, itu yang saya tekankan dari tadi. Ini masalah keyakinan yang pantang putus, walau taruhannya nyawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, praktek ramal yang diburukkan dan disesatkan oleh Islam adalah al-arraf.
Arraf, kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, huwa alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'ha kal masruq alladhi saraqahu wa ma'rifati makani ad-dallah wa indama tuttahamul mar'atu bizina fayaqulu man sahibuha wa nahwu dzalika minal umur wa minhum man yusamma al-munajjimu kahinan. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, Al-Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui keadaan-keadaan yang telah terjadi dengan tanda-tandanya. Seperti barang yang hilang, siapa yang mencurinya. Seperti tempat sesuatu dari barang yang hilang, di mana tempatnya. Seperti ketika seorang istri dituduh berzina, siapa yang merupakan lawan zinanya dan semisalnya. Ini disebut dengan arraf. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi seorang arraf. Arraf apa tadi? Mengaku mengetahui akan hal gaib yang apa? Akan datang atau telah lalu? Telah lalu. Kalau yang akan datang apa tadi? Kahin. Jangan kasih nama anak kahin. Itu dukun, tukang ramal. Ada orang-orang nanya, "Ustadz, saya kelahiran anak. Tolong namanya yang islami, yang nyentrik, jarang manusia bernama dengannya." Saya jawab, "Ifrit, Mas." Kenapa harus yang nyentrik, jarang manusia bernama dengannya? Ya, cari nama yang tidak perlu Anda bertanya tentang nama tersebut, karena sudah saking jelasnya syar'inya nama tersebut. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Razak, Abdul Ilah, dan semisalnya. Kemudian lihat hadis ini. Siapa saja yang mendatangi arraf, lalu dia bertanya kepadanya, yang penting bertanya, apakah percaya atau tidak? Tidak disebutkan dalam hadis ini. Bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Maksud tidak diterima sholatnya 40 malam, orang Arab kalau menyebutkan sehari semalam itu hanya disebutkan semalam. Maksudnya adalah sehari semalam. Sama dengan hadis ini, 40 malam maksudnya adalah 40 hari 40 malam. Ya. Itu istilah orang Arab, 40 hari 40 malam. Apa yang dimaksud tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ma'nahu annahu la thawaba fiha. Maknanya bahwa tidak ada pahala di dalam sholatnya. Wa in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi anhu. Meskipun dianggap telah gugur kewajibannya. Dalam artian kalau seandainya dia merasa sholat saya tidak diterima 40 hari 40 malam, berarti saya mau qadha sholat tersebut 40 hari 40 malam, maka kita katakan tetap tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena sebenarnya sholat Anda sudah gugur kewajibannya, cuma tidak apa? Berpahala. Antum lemes, belum makan ya? Ya, tidak berpahala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau mengatakan, wala budda min hadza ta'wil, dan wajib ditafsiri seperti itu hadis tadi. Fa innal ulama'a muttafiquna ala annahu la yalzam man ata 'arrafan i'adatu salatin 40 lailah.
Para ulama bersepakat bahwa tidak wajib bagi siapa yang mendatangi Araf untuk mengulang sholatnya 40 hari 40 malam. Enggak ada perkataan ulama seperti itu. Kita lanjutkan poin yang ke berapa? Poin ke berapa? Kedua. Sudah berapa poin yang dibatalkan tentang ramalan oleh Islam? 2. Yang pertama al-kahana, yang kedua al-arraf. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibatalkan dalam Islam dan dianggap buruk dalam Islam, proses atau praktek ramal adalah yang disebut dengan at-tanjim. Ta nun jim ya mim. At-tanjim. Tanjim disebutkan oleh para ulama al-istidlal bi ahwalil kawakib fi ijtima'iha wa iftiraqiha ala ahwalil khalqi wal ardi min jafafin wa khasbin wa matar wa mautun wa hayah. Artinya tanjim adalah mengetahui atau mengambil petunjuk dengan gerakan-gerakan bintang saat dia berkumpul atau saat dia berpisah, untuk mengetahui keadaan penciptaan di muka bumi ini, baik itu kekeringan, kesuburan, hujan, kematian, kehidupan. Tidak ada hubungannya bintang dengan kematian, kehidupan seseorang di bumi. Tidak ada hubungannya berbentuknya bintang, terkumpulnya bintang, terpisahnya bintang dengan kekeringan, kesuburan dan kehujanan yang ada di bumi. Ini disebut dengan apa? Tanjim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zad." Barang siapa yang belajar ilmu nujum, ilmu yang dengan keadaan-keadaan bintang seseorang akhirnya bisa mengetahui keadaan makhluk-makhluk dan kejadian-kejadian di bumi. Siapa yang belajar ilmu tersebut, sungguh dia telah belajar bagian dari ilmu sihir. Semakin dia belajar, semakin bertambah sihirnya. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan dalam agama Islam melakukan praktek ramal dengan cara tanjim seperti ini. Kemudian termasuk yang keempat, tadi 3 sudah ya. Yang keempat, praktek ramal yang dianggap buruk dan menyesatkan dalam agama Islam, yaitu adalah yang disebut dengan at-tarq, ta, ra dan qaf. Ta, ra dan qaf. At-tarq. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tarq adalah iddia ilmil ghaib an tariqi rasmi khututin 'alal ard. Mengaku mengetahui ilmu gaib melalui tulisan-tulisan di tanah. Wa bayyana annaha min jinsis sihr wal kahana. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya dia termasuk daripada ramalan yang diharamkan dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibti. Al-iyafah dan tatayyur dan tarq termasuk dari perbuatan syaitan. Termasuk dari perbuatan syaitan.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tarq adalah mengetahui ilmu gaib dengan tulisan-tulisan di tanah. Termasuk tarq adalah membaca garis-garis telapak tangan. Termasuk tarq adalah membaca bekas ampas kopi. Apabila seseorang meminum kopi, kemudian habis airnya, dia buang ampasnya, kemudian bekas ampas kopi tersebut. Kalau seandainya kira-kira dalam imajinasinya bentuknya di dalam gelasnya membuat seperti bunga, pertanda baik. Jangan dicoba ya. Kalau seandainya dia berbuat seperti tanduk, pedang atau yang semisalnya, pertanda buruk. Ini disebut dengan tarq, ya, mengaku mengetahui akan hal gaib dengan garis-garis yang ada di bumi atau di tanah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Sekarang bentuk yang lain dari hal yang diharamkan, ramalan yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu bertiarah, merasa bernasib sial tatkala melihat sesuatu. Ini bentuk jenis ramalan. Ketika di depan rumahnya terdapat kucing pincang, picek matanya, maka ketika dia mau pergi ke kantor, dia katakan kepada istrinya, saya tidak jadi pergi kantor. Ini termasuk daripada meramal keadaan dengan tiarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiaratu syirk. Tiarah adalah kesyirikan. Merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, maka itu termasuk daripada kesyirikan. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam, termasuk praktek ramalan yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu jenglot, menghadirkan arwah. Arwah, jenglot tuh menghadirkan arwah kan? Betul ya? Hah? Betul enggak? Hah? Jenglot menghadirkan jailangkung. Apa? Sudah kebiasaan praktek. Ya, jailangkung atau jenglot untuk menghadirkan arwah, ruh, sehingga bisa diajak mengetahui akan hal gaib. Ini diharamkan dalam agama Islam. Dan ini termasuk daripada trik syaitan mengganggu manusia. Termasuk dalam ayat wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Dan bahwasanya ada di antara laki-laki meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin surat ke-72 ayat 6. Diharamkan, termasuk daripada praktek menghadirkan atau praktek ramalan yang diharamkan dalam agama Islam, menghadirkan ruh untuk bertanya tentang hal gaib. Termasuk di dalamnya juga adalah menulis huruf-huruf, angka-angka, seperti misalkan angka-angka dalam buku primbon. Angka 1 bermakna ini, angka 2 bermakna ini, angka 3 bermakna itu.
Maka ini termasuk ramalan yang diharamkan dalam agama Islam. Kenapa demikian para ikhwah? Lihat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum. Abdullah bin Abbas menghukumi orang-orang yang menulis abjad, huruf-huruf, kemudian tanda-tanda bintang, bulan sabit, atau yang semisalnya, angka-angka. Kata Abdullah bin Abbas, perhatikan, wa ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Dan aku tidak melihat siapa yang melakukan itu dia akan mendapatkan bagiannya di sisi Allah sama sekali. Aku tidak melihat itu. Dalam bahasa yang lebih mudah, tidak, aku beranggapan orang yang melakukan penulisan-penulisan seperti itu, raja-raja seperti itu, tidak akan mendapatkan bagian pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, praktek-praktek dari ramalan. Yang terakhir yaitu praktek-praktek dari ramalan adalah menggoyang pohon yang di atas pohon tersebut sedang bertengger dan sedang bersarang burung. Kalau seandainya pergi ke kanan, pertanda baik. Kalau pergi ke kiri, pertanda buruk. Kalau pergi ke depan, enggak ada tandanya. Maka ini termasuk daripada praktek ramalan yang diharamkan dalam agama Islam. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan, riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa dari Qutn bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibt. Al-iyafah dan tiarah dan tarq dari perbuatan syaitan. Kita sudah tahu apa itu tiarah. Apa tadi? Tiarah menganggap sial ketika melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu. Tarq apa tadi? Meramal melalui apa? Tulisan garis-garis. Al-iyafah yang kita sebutkan barusan. Menggoyang-goyang pohon, kemudian ingin mengetahui apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk hajat yang akan dia kerjakan. Itu namanya al-iyafah. Disebut dalam penjelasan hadis jazrut tair. Jazrut tair bisa juga burungnya dilepas. Dia punya burung, dia lepas. Kalau ke kanan jadi, kalau ke kiri tidak jadi. Kalau ke depan bingung, mau diapakan? Ya, ini subhanallah. Di mana otaknya diletakkan? Ya, dan bersyukurlah atas nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Para ikhwah, sebelumnya termasuk di dalam semua yang saya sebutkan tadi adalah yang saya katakan meramal dengan angka-angka tadi, termasuk yang kita sebutkan di awal. Meramal dengan angka kelahiran, nasib dia buruk atau baik. Ini termasuk benar-benar ramalan. Dan yang luar biasa menyedihkan, ironi, itu terjadi di negara yang mayoritasnya kaum muslimin, penduduk muslim terbesar di dunia. Ramalan dosa kesyirikan yang terbesar dibiarkan bebas dilihat oleh jutaan pasang mata manusia muslim. Maka ini harus dihentikan. Ini harus diingatkan kaum muslimin. Dan ini membela hak Allah
Subhanahu wa taala.